Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, renungan hari ini diambil dari Roma 2 ayat 28 dan 29 demikian. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Saudara-saudara sekalian, selain hukum Taurat yang membuat orang Yahudi merasa superior dibandingkan bangsa-bangsa lain, adalah sunat yang menunjukkan bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Namun Paulus berkata bahwa semua itu tidak ada artinya. Sebab yang pertama, meskipun mereka memiliki hukum Taurat, tetapi mereka tidak melakukannya. Sehingga karena hidup mereka yang tidak sesuai dengan hukum Taurat tersebut, bangsa lain justru menghujat nama Allah. Yang kedua, oleh karena mereka tidak melakukan hukum Taurat, maka sunat yang mereka lakukan juga tidak ada artinya. Bangsa-bangsa lain yang tidak bersunat justru akan menghakimi mereka. Maka yang mereka butuhkan sebenarnya bukan sunat secara lahiriah, melainkan sunat hati, yaitu sadar dosa dan bertobat dari kesombongan dan kemunafikan, agar Tuhan dapat mentransformasi hidup mereka. Yang ketiga, bukan keturunan Abraham secara lahiriah yang membuat seseorang menjadi umat Allah, melainkan mereka yang memiliki iman seperti Abraham. Abraham, walaupun seumur hidup tidak menyaksikan kedatangan Sang Mesias, tetapi dia percaya kepada janji Allah, dan dia dibenarkan karena imannya itu. Tetapi orang Yahudi yang menyaksikan Yesus Kristus menggenapi seluruh nubuat dalam Perjanjian Lama justru menolak Tuhan Yesus. Jadi, bagaimana mungkin mereka bisa membanggakan diri sebagai umat Allah? Umat Allah yang sejati adalah mereka yang percaya dan menerima Kristus, Sang Mesias yang dijanjikan itu. Dialah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dari dosa dan maut, serta mentransformasi hati kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Saudara, hari ini apa yang membuat kita bangga? Keanggotaan dan jabatan gerejawi, banyaknya kegiatan gerejawi dan sosial yang kita lakukan, semua itu baik, tapi bukan itu yang terpenting dan patut dibanggakan. Firman Tuhan dalam Yeremia 9 ayat 24 berkata, "Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai." Demikianlah firman Tuhan. Amin.